I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches on my line, and you know. Perlawanan Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan pertempuran yang paling krusial bagi rakyat Bali karena pertempuran ini sangat menentukan nasib rakyat Bali apakah ikut ke dalam RI ataukah masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat. Puputan sendiri diambil dari bahasa Bali yang artinya pertempuran sampai titik darah penghabisan. Latar belakang pertempuran Puputan Margarana bermula dari perundingan Lirgarjati antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 11 November 1946 yang menguntungkan Belanda. Melalui Lirgarjati, Belanda hanya mengakui sementara Jawa dan Madura sebagai wilayah teritorial Indonesia secara de facto sementara tidak untuk Bali, dan selanjutnya Belanda diharuskan untuk meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pada Maret 1946 Belanda mendarat pasukan kurang lebih 2000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia Timur. Keadaan ini membuat suhu perpolitikan dalam negeri goyah karena sebagai pihak menilai perjanjian Lirgarjati merugikan Republik Indonesia. Rakyat Bali kecewa karena berhak menjadi bagian dari kesatuan Republik Indonesia. I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjabat sebagai komandan Resimeno Nusa Tenggara digoda oleh Belanda dengan tawaran menggiurkan untuk meluluhkan hati sang kolonel agar membentuk negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai yang saat itu berusia 29 tahun lebih memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciungwanara melakukan perlawanan dan berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan Nika di Tambanan karena garam. Kemudian Belanda mengarahkan seluruh kekuatan di Bali dan Lombok dan untuk menghadapi perlawanan I Gusti Ngurah Rai dan rakyat Bali. Kronologi. Pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melakukan long march ke Gunung Agung ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Tak pelat pertempuran sengit pun tidak dapat diindahkan sehingga sontak di daerah Marga yang saat itu masih dikelilingi ladang jagung yang tenang berubah menjadi pertempuran yang menggemparkan dan menebarkan bagi warga sekitar. Bunyi letupan senjata tiba-tiba serentak mengepung ladang jagung di daerah perbukitan yang terletak sekitar 40 km dari Denpasar itu. Pasukan pemuda Ciungwanara yang saat itu masih belum siap dengan persenjataannya tidak terlalu terburu-buru menyerang serdadu Belanda. Mereka masih berfokus dengan pertahanannya dan menunggu komando dari I Gusti Ngurah Rai untuk membalas serangan. Begitu tembakan tadi menyerang di letusan puluhan pemuda menyeruak dari ladang jagung dan membalas sergapan tentara Nica. Dengan senjata rampasan akhirnya Ciungwanara berhasil memukul mundur serdadu Belanda. Namun ternyata pertempuran terpancing emosi berubah menjadi semakin brutal. Kali ini bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nica menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Perang sampai habis atau Puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana malam itu pada 20 November 1946 di Marga. Adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda di Nusa dan bangsa. Tokoh pertempuran Margarana yaitu Kolonel TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai. Dan Pak,
Dampak dari perang ini ada banyak orang yang meninggal dan akhirnya Belanda menguasai wilayah itu. Tetapi tetap saja apa yang dilakukan I Gusti Ngurah Rai adalah hal yang benar karena lebih baik mati setelah berjuang habis-habisan daripada tidak berusaha sama sekali. Pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya di pihak Belanda ada kurang lebih 400 orang tewas. Untuk mengenang peristiwa Puputan Margarana ini, pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa.